Di Amerika juga kerja, sempat kerja, jadi sushi chef, jadi Oh ya? jadi apa Sempet namanya? ya? Sempat under table. Under the table. Nggak mau. Jangan keras-keras tuh ntar ketahuan. Terus aku ngelihat akhirnya pas look back gitu aku ngeliat, oh ternyata Tuhan lagi ngajarin aku. Lagi ngebentuk kamu. Lagi ngebentuk Oh, keren, aku karena keren. kalau nggak, tapi di saat itu ya aku marah-marah banget. Marah sama Tuhan. Marah. Karena aku nggak bisa bayar tanggung jawab aku 3 bulan. Gimana ya? Aku merasa kalau orang minta foto sama aku tuh aku menambah teman baru aja sih. Karena Oke. pasti aku ajak ngobrol. Lain kali jangan kasih tahu. Oh iya, sorry. Nggak di briefing soalnya tadi. Jadi menurut kamu ini terlalu Inggris? Terlalu Inggris. Hah? Tapi nggak apa-apa sih. Kayak kunci Inggris. Nggak apa-apa. Jadi harusnya apa? Apa ya, meja? Aku sih lebih suka meja kopi Billy. Meja kopi Billy. Meja kopi Billy. Iya, jadi jangan sok-sok bule gitu ya. Kayak ini terlalu Inggris sih. Terlalu Inggris banget gitu ya. Nah, Iya. tapi nggak apa-apa juga. Kan Meja kopi Billy. Kita rubah di brandnya berarti. 24 orang udah suka kan? Ya kan 24 subscriber kan? Kan akan Aduh, udah rolling loh. Oh, udah rolling. Aduh. Hey, sahabat kopi, kembali dengan saya Billy Lantang. Hari ini gue kedatangan tamu yang wah, ini bukan spesial lagi sih. Beyond special. Wish. Ya, udah terlalu dahsyat ya. Kenapa? Karena dia adalah namanya aja udah sama, ya kan? Namanya sama-sama Lantang. Kalau gue di rumah manggil dia Denzel. Ya Denzel lah, gue panggil dia Denzel. Tapi orang-orang mengenal dia dengan nama Pangeran Lantang, betul? Iya, betul. Tepuk tangan dulu. Yeay. Susah banget ngundang dia. Enggak. Ini ponakan gua ya, yang udah kayak anak sendiri. Dari kecil ya besar-besar juga sama gua, ya kan? Betul. Sama-sama mengasuh dia juga, ya kan? Sekarang karena dia udah terlalu luar biasa populernya, susah banget ngundang ke sini, ya kan? Itu kan kemarin kan lagi ada kegiatan, Iya ada sih, kerjaan, iya, ya kan? tapi keren banget sih. Kemarin Iya dong. lihat postingannya di Papua, gokil banget sih, keren banget. Jadi gini Denzel, ya, kamu nih, kita kan sama-sama tahu lah, Denzel yang dari kecil itu bandel, nakal, selalu pengen tahu gitu ya. Tapi bandel positif sih. Paling sering berantem sama Raina, anak gua, ya kan? Karena dua-duanya agak-agak dominan gitu ya. Terus lucu dan kemudian sering kali susah diatur waktu masih kecil. Terus kemudian masuk bertumbuh jadi remaja. Tiba-tiba SMA gue dapat kabar dia berantem lah di sekolah gitu ya. Terus tiba-tiba dikeluarin. dari sekolah. Itu dikeluarin loh dari SMA ya. Itu gara-gara apa ya? Gara-gara berantem. Gara-gara berantem sama anak sama adik kelas atau anak sekolah lain. Oh, anak sekolah lain. Wow. Cuman di waktu itu kan pengeroyokan. Ini dulu ya guys, bukan waktu masa SMA. Jadi pengeroyokan aja, cuman ada di tempat, nggak ikut pengeroyokan. Cuman karena poin minusnya udah banyak kan, suka bolos, wah banyak deh bolos pelajaran, bolos sekolah. Jadi poin kan dulu kan di sekolah tuh ada sistem poin. Poinnya, iya. Kalau misalnya minus 10 berapa, minus 15 poin. Nah, karena ada di tempat, jadi tambah lagi minusnya. Minusnya tuh udah melewati batas. Jadi manajemen sekolah juga udah ngeliat itu kan. Kalau guru-guru mah gak ada yang mau aku keluar. Karena sayang sama kamu. Iya. Jadi, sayang sama semuanya. Jadi di satu sisi Denzel ini memang orangnya ya. Ini dari dulu sih, dari kecil ya. Walaupun dia nakal. Dia adalah orang yang ngangenin banget. Soalnya gini, dia tuh selalu pengen tahu urusan orang. Bukan dalam hati yang negatif. Tapi pengen tahu kita tuh lagi ngapain. Jadi dia kalau masih kecil, kalau ngomong sama gue begini nih. Om Billy ngapain ya tadi? Terus dia mulutnya bengong gini. Dan dia benar-benar dengerin loh. Sampai sekarang dia good listener, dengerin orang gitu ya. Terus udah gitu seru kalau ada kamu kan. Jadi orang memang kamu ngangenin lah dari dulu ya. Nah jadi ya aku ngerti sih guru-guru nggak pengen kamu keluar, tapi karena kamu nilainya udah banyak minusnya dikeluarin dari sekolah. Dan kamu nggak pernah selesai SMA akhirnya? Homeschooling kan. Akhirnya homeschooling. Jadi lucunya kita yang dikeluarin tuh ada berdelapan kalau nggak salah, berdelapan atau bersembilan. Nah itu semuanya di satu homeschooling sama. Wah. Di satu homeschooling yang sama. Jadi ya udahlah, yuk kita selesain lah gitu. Nah, terus perjalanan kamu nih seorang Pangeran Lantang yang dikenal sama banyak orang hari ini. Kan banyak juga nggak tahu setelah itu pas kamu dikeluarin dari sekolah, kamu kemudian homeschooling, abis itu kamu mulai dikirim ke Amerika. Ke Amerika.
itu karena mau kuliah tadinya. Awalnya, bener gak? Iya, karena mau kuliah. Dan ini agak aneh nih. Karena biasanya orang kalau dikirim ke Amerika tuh LA, New York, Chicago. Iya, yang gede-gede, kota gede-gede. Oke lah kalau di tengah-tengah Texas, gitu-gitu kan. Oklahoma, misalnya. Ini sebuah tempat namanya South Dakota. Iya. Dan Rapid City. Kotanya namanya Rapid City. Iya. Itu cuma agak 150.000 penduduk. Cuma 150.000 penduduk. 0,01% polusi. Iya. Dan itu dingin banget loh. Dingin banget. Kan itu di utara Amerika udah mau sampai ke Kanada. Iya. South Dakota, nama provinsinya. Kotanya Rapid City. Kamu dikirim ke situ waktu itu untuk awalnya mau sekolah kan? Iya. Mau ngambil apa sih emang awalnya? Jadi karena aku nggak bisa matematika, jadi waktu itu that time aku mikir kayak pokoknya aku kuliah ngambilnya nggak ada matematikanya aja deh. Terus karena aku suka praktikal, jadinya aku mikir wah apa nih ya jurusan yang bisa praktikal, yang banyak praktikalnya, yang nemu nih akhirnya perhotelan. Oh, gitu. Dan di situ ada business hospitality. Oke. Gitu. Itu nggak ada matematikanya? Nggak ada. Aku udah tanya, itu nggak ada matematika dan itu kan mereka butuh kayak apa sih kayak ijazah segala macam kan. Dan mereka mau menerima aku ijazahnya tuh ijazah homeschooling. Oke. Oh, mereka mau terima ijazah mereka mau. Dan waktu itu di saat itu aku TOEFL itu nggak lulus bahasa Inggrisnya. Boro-boro kan Om Mili tahu sendiri aku bahasa Inggris katro banget. Iya, jadi waktu itu ngambil IELTS. IELTS itu nggak lulus. Nggak lulus juga. Nggak lulus. Di sekolah mereka tuh 5.5 kalau nggak salah. Aku tuh 5.3, 5.2. IELTS-nya segitu. IELTS segitu nggak lulus juga. Cuman mereka pas ngeliat gitu mereka mau. Nggak apa-apa karena olahraga aku bagus. Mereka ngeliat ke situ juga, mereka balance lah. Yeah. Apa nih nama sekolahnya? Black Hills College. Hills University. Di Rapid City. Rapid City. Ya, kalau ada yang sampai IELTS-nya rendah, ke situ aja. Atau kan misalnya apa namanya tadi nggak suka matematika ngambil namanya business hospitality. Itu ada matematikanya. Baru tahu juga, asik juga ya. Ada, cuman karena ada bisnisnya kan, namanya bisnis, cuman nggak terlalu yang kayak nggak ngejelimet lah. Iya, gitu. Jadi oke lah. Terus kamu berapa lama di situ di Rapid City? Hampir 1 tahun sih. 1 tahun. Hampir 1 tahun. Terus kenapa balik? Karena nggak COVID kan? Oh, karena COVID. COVID terus mami bilang balik aja deh. Iya. Nah, tapi ternyata pas balik lockdown tuh kita kan. Lockdown internasional, jadi nggak bisa balik lagi ke sana. Nggak bisa balik lagi. Terus ditawarin online school. Terus juga ngapain ya? Jadi buang-buang duit dong kalau online school. Bayaran tetap sama. Terus akunya di kamar. Jauh-jauh. Jadi mikir kayak nggak usah lah. Terus akhirnya dari situ stop. Berhenti coba kuliah tuh. Aku sempat juga di UMN, ada beberapa kuliah lah. Oh iya, sempat di UMN juga? Sempat di UMN 2 semester. Oke. Terus nah di 1 semester terakhir itu aku sambil syuting kan. Udah syuting tuh. Nah gak bisa ternyata memilih aku. Aku kayak mungkin memang apa ya, memang harus fokus satu hal aja. Karena kalau aku sambil syuting terus aku ambil ini juga gak bisa aja that time. Kayak mikir waduh, nggak kejar, yang ada dua-duanya nggak fokus malahnya. Jadi akhirnya aku mau fokus kerja aja deh. Ada orang yang bisa, ada orang nggak bisa. Kamu nggak bisa lah pokoknya. Jadi kamu mau fokusnya akhirnya ke, nih mumpung dapat kerjaan nih, kita kerja aja dulu. Kerja deh. Nah dan di saat itu singkat cerita, tiba-tiba Tuhan kasih boom lah itu project aku yang itu namanya Antares. Antares itu adalah film kamu pertama? Web series. Web series yang pertama. Itu dari MD. Oke. Dan itu membuat kamu pertama kali akhirnya mulai dikenal orang dari seri itu. Dari web series itu. Itu berapa episode? Antara 1 itu 8. Oke. 8. Jadi di saat itu juga aku nggak tahu juga mereka punya cerita yang bagus apa segala macam, karena itu aku last minute banget juga jadi pemain pengganti. Jadi ada orang yang nggak bisa, terus aku yang masuk. Jadi udah big reading gitu, orang-orang udah rame banget. Iya. Dan saudaranya kebetulan Om Rizal Mantovani. Om Rizal Mantovani. Iya, saudaranya. Temannya Dedi. Iya. Gitu. Jadi ini Denzel ya, pas kalau nanti udah main film, apalagi web series, kalau ntar mau tayang malamnya, ribut dia di WhatsApp grup di keluarga. Harus gitu dong. Jangan lupa nonton. Nanti pas udah selesai, tadi gimana menurut kalian? Jadi kalau nggak nonton ketahuan. Jadi itu membawa kamu akhirnya inilah mulai tenar lah. Nah sekarang kemudian kamu ada juga sempat main beberapa film horor, ya kan? Beberapa film horor kamu main, dan beberapa kali kamu ngajak keluarga untuk premier. Biasanya oma itu adalah orang yang paling takut film horor, dan dia nggak mau datang. Betul. Ya kan? Karena ketakutan. Udah Denzel, kamu jangan main film horor. Tapi memang film horor ngejual banget, ya kan? Nah sekarang pengalaman kamu nih main film horor, apa nggak terganggu?
jiwanya gitu? Apa biasa aja? Sebenarnya Kan ada orang bilang gue sih nggak apa-apa, ada orang yang bilang gue agak terganggu sih gitu. Kamu nggak apa-apa ya? Terganggu apanya nih? Iya kayaknya ya ke bawah-bawah gitu. Karena scene-nya serem atau apa gitu. Aku sih ya puji Tuhan ya selama aku syuting horor, selama karir aku nggak pernah dapet pengalaman yang buruk. Nggak pernah kayak gitu ya? Justru Iya. malah di film-film lain, bukan film horor malah. Oh, Maksudnya justru film yang lain kayak ada serem lah apa segala macam, ada setan lah katanya. Kalau aku sih nggak bisa ngelihat. Puji Tuhan nggak bisa ngelihat. Gitu, dan nggak pernah merasakan juga kalau misalnya ada setan atau apa. Jadi aku santai-santai aja sih kalau syuting horor. Oke. Dan terakhir film horor yang terakhir itu adalah di Papua. Iya. Iya kan? Itu bener. namanya Swangi. Itu udah keluar dong. Tahun ini akan keluar. Kemungkinan di bulan Agustus. Oh, gak boleh spill banyak-banyak dong nih. Nggak boleh. Gak boleh ya. Tapi namanya Swangi. Gak apa-apa kita ngomongin dong. Nggak apa-apa. Itu tahun ini akan keluar. Itu hantu yang ada di Papua. Wow. Jadi kamu syutingnya di sana? Syuting di Papua. Itu ilmu hitamnya sana? Ilmu hitam di sana. Wow. Dan kebanyakan memang tanya-tanya ya. Cuman kan aku percaya nggak percaya aja kalau kayak gitu kan. Ya kalau tanya-tanya orang, iya Swangi tuh bener kepalanya terbang gitu-gitu lah katanya. Jadi dibikin true story. Ilmu hitam dan true story di sana. Oke. Itu sebabnya Denzel beberapa kali nih sempat ke Papua. Cuman yang terakhir kemarin ke Papua tuh bukan buat syuting, kegiatan sosial aja. Oke. Dan kamu kelihatan akhirnya kayaknya jatuh cinta nih sama Papua. Jatuh cinta banget. Apanya? Ya orangnya asik-asik sih memang. Bukan cuma asik sih, kalau orang kan banyak yang asik ya. Maksudnya di Jakarta apalagi. Cuman banyak banget yang asik, yang so asik ya kan banyak. Cuman di Papua ini bukan masalah asik ya, tapi dia lebih ke tulus aja sih. Tulus. Dan di Jakarta mungkin karena udah saking banyaknya dari beberapa kota datang ke Jakarta untuk bekerja kan, jadi mungkin nggak tahu ya, kalau di Papua tuh lebih tulusnya karena mereka masih masih adat kan, masih adat, ngikutin adat banget. Terus mereka juga belum terlalu main handphone, mungkin handphone tapi buat komunikasi aja, bukan buat sosial media. Lebih ke keluargaan, lebih kamu banget lah ya, yang demen ngobrol gitu-gitu dan sebagainya. Mereka mungkin kadang-kadang orang selalu bilang Papua itu serem, kayak orang timur tuh serem apa segala macam, tapi enggak juga sih. Ternyata pas kesana mereka yang senyumin aku terus gitu. Jadi mereka yang full senyum. Iya. Dan kamu punya pengalaman yang luar biasa di sana. Aku juga pas kesana jatuh cinta banget. Baru sekali dan jatuh cinta banget, dan memang indah banget sih ya. Indah banget. Itu luar biasa indahnya. Indah banget. Nah, terus sekarang gitu. Itu film. Sekarang kehidupan kamu, yang kehidupan ketenaran kamu nih, tiba-tiba kamu yang tadinya Denzel nggak ada yang kenal, sekarang dikit-dikit jalan ke mall, capek deh gue kalau jalan sama dia ya. Nanti tiba-tiba foto dong gitu. Itu kamu nanganin kayak begitu gimana? Di dalam pikiran kamu supaya kamu tuh di usia kamu sekarang ini, kamu sekarang 20, tunggu dulu jangan kasih tau. Kamu 24. Ya kan tuh kan bener gue. Kamu 24 dan kamu itu harus jaga supaya kamu nggak sombong, kamu nggak gitu. Itu gimana tuh kalau di usia kamu sekarang? Dengan semua nilai yang kamu pernah dikasih sama orang tua pastinya, itu gimana? Gimana ya? Aku merasa kalau orang minta foto sama aku tuh, aku menambah teman baru aja sih. Karena pasti aku ajak ngobrol. Gitu. Dan gak pernah ngerasa gini, gila gue hebat nih sekarang gue. Dulu awal-awal. Oh pernah? Awal-awal. Jujur loh dia. Awal-awal. Oh pernah gitu ya? Kaget, pasti kaget. Oh wow. Pasti ada yang kayak aku isi bensin, tiba-tiba orang tukang pom bensinnya tahu. Aku ke warung, tiba-tiba orang warungnya tahu. Itu aku kaget banget. Orang warung sampai tahu, orang tukang pom bensin sampai tahu gitu. Jadi di momen itu aku ada rasa kagetnya. Cuman kagetnya tuh kaget bangga. Gila, nggak pernah nyangka aku bakalan, maksudnya ya belum terkenal gimana banget, tapi orang at least tahu, ada yang tahu aku gitu kan. Jadi bisa dibanggain juga lah, keluarga Lantang ada yang tahu. Ya kan, nggak cuman pendeta ini doang yang tahu kan. Dia ada dari segi entertainment juga ada. Entertainment, oke. Kan nggak harus kalian terus yang tahu. Jadi boleh kamu tapi kamu nggak pernah nyadar gitu, gila gue sombong ternyata selama ini, nggak pernah gitu ya, nggak pernah ya. Dan nggak tahu Om Billy pernah dengar aku sombong nggak? Kayak enggak. Ya enggak. Kamu biasa aja, orangnya nyantai aja gitu. Dan itu berarti kamu mengelola, berarti ya udah bener lah ya, nilai yang ditanamkan udah bener lah ya. Gitu. Ya itu sih sebenarnya kayak begitu, balik ke pengalaman aku sebelumnya. Bukan cuma orang tua doang yang ngajarin, maksudnya kayak Om Billy juga ngajarin aku, orang-orang teman-teman aku segala macam, lingkungan aku lah, udah pasti. Dan apa yang aku kayak udah ke Amerika apa segala macam, ke kemana-mana itu mengajari aku untuk lebih down to earth lagi, more gitu, kayak selalu lah. Itu jadi emang karena kita nggak ada apa-apanya lah tanpa Tuhan. Iya. Jadi basicnya emang gini aja. Dan kamu masih dan ini aku juga bangga sama Denzel sih. Dia ini rajin ke gereja. Iya. Hari Minggu
pasti ke gereja. Ketika ada di Jakarta atau dimanapun dia akan nyempatin diri untuk ke gereja. Kalau kerja enggak, tapi Ya, kalau kerja ya kan, ada momen-momen yang dia nggak bisa, kerja. tapi kalau misalnya itu dia harus ke gereja dan itu sudah ditanamkan juga dari kecil. Nah, itu pastinya ngebantu kamu. Pernah nggak momen-momen yang paling gak enak dalam hidup kamu tuh selama ini apa? Yang selama 24 tahun nih, kamu masih relatif sangat muda. Yang momen-momen yang paling gak enak yang kamu ngalamin jangan dibandingin sama yang keluarin dari sekolah lah. Yang sekarang inilah. Momen-momen gak enak apa? Apa ya? Kita seruput kopi dulu. Ini air putih bukan kopi. Kopinya masih nunggu. Dia ngaku dia langsung air putih. Gimana sih ini Billy's Coffee Table tapi nggak ada kopinya, air putih. Gue mau ambil keselak, gue mau bilang ini kopi, dia langsung ngaku ini air putih. Emang bener sih ini air putih. Kopinya lagi dibuat. Namanya doang kopi, dalamnya air putih. Gimana sih ini Pertama timnya kali Billy's Coffee Table ketahuan dalamnya ternyata air putih. Ya. Tapi Ya, belakang udah mesin kopi. Air putih berasa kopi lah. Ya udahlah. Lagi dibuatin. Oke, thank you. Maaf. Jadi lupa tadi ke distract. Jadi kamu yang pergumulan kamu paling berat, paling enak apa? Terakhir ini lah. Mungkin dari schedule atau mungkin dari apa gitu atau pergumulan pribadi lah. Di dalamnya Denzel tuh apa sih? Kan orang selalu ngeliat kamu kan fansnya kamu ngeliatin kamu, wah dia baik-baik aja, senang-senang aja, asik-asik aja gitu kan. Simple aja sih sebenarnya, kan setiap orang punya pergumulan masing-masing kan sebenarnya. Dan mungkin waktu masa sekolah itu aku belum ada pergumulan yang gimana banget, pasti sama teman-teman atau apa. Mungkin karena sekarang udah kerja kan. Udah kerja, udah ngerasain bisa punya duit, udah ngerasain ada yang ditanggung jawab. Yang kita harus tanggung jawab lah gitu. Jadi paling ketika di saat aku nggak ada uang aja sih, di saat karena kan aku udah nggak mau minta mami sama daddy kan, atau minta sama Billy atau minta sama yang lain, aku udah mau minta sama keluarga lah, udah mandiri. Jadi ya belajar untuk apa-apa pakai uang sendiri gitu, ngasilin sendiri. Nah ketika karena aku udah punya tanggung jawab per bulannya, harus bayar ini, bayar itu, bayar ini, jadi ada momen yang dimana memang kerjaan lagi nggak ada. Kerjaan lagi nggak ada, terus juga aku waktu itu 8 bulan, total 8 bulan kerjaan lagi nggak ada. Wow, terus, itu the darkest time tuh ya? Darkest time. Wow. Bisa dibilang, cuman dan. Kok kamu nggak ke rumah aku minta uang? Ya nggak apa-apa, masih kan aku masuk rumah sakit 2 kali kan kita ketemu waktu itu. Oh iya, dia sampai masuk rumah sakit loh waktu itu. Sakit loh. Memang darkest time di 8 bulan, 8 months. Wow. Jadi nggak punya duit, plus 2 kali masuk rumah sakit. Wow. Jadi memang nggak tahu ya, tapi aku ngelihat akhirnya pas look back gitu, aku lihat ternyata Tuhan lagi ngajarin aku. Lagi ngebentuk kamu. Lagi ngebentuk aku, karena kalau nggak, tapi di saat itu ya aku marah-marah banget. Marah sama Tuhan? Marah, karena aku gak bisa bayar tanggung jawab aku 3 bulan. Wow. Jadi ini apa sih yang lu mau kasih? Gitu. Aku sempet marah-marah lah, aku gak ke gereja Om Billy. Gak ke gereja, karena ke gereja juga tetap aja gak ada kerjaan, aku mikir gitu. Cuman gak apa-apa, maksudnya dari situ aku pengalaman. Iya. Itu singkatnya aja. Iya. Dan sekarang udah sadar dong, ke gereja bukan karena harus dapat duit ya kan? Iya. Karena ternyata emang ke gereja tuh bukan cuman buat apa ya, minta-minta lah. Iya, betul. Kadang-kadang kebanyakan orang juga maksudnya nggak tahu, yang aku lihat teman-teman aku juga segala macam, ada beberapa yang kayak mindsetnya juga udah salah ke gereja. Ikut Tuhan karena ada maunya. Iya. Atau mungkin ikut Tuhan karena mereka ya kayak Tuhan tolong dong ini. Tapi yang udah dapat ya mereka lupa sama Tuhan. Iya. Harusnya kan ikut Tuhan karena terlebih dahulu Tuhan sudah mengasihi kita, kan harusnya kan gitu. Iya. Wow, jadi ya bagus juga dong. Berarti kan itu sekolah kehidupan dong kamu di situ. Betul, karena dari 2020, 2021, pokoknya 2019 tuh aku dapat penghasilan sendiri kan. Di Amerika aku juga kerja, sempat kerja, jadi sushi chef, jadi jadi apa sempat namanya? Ya? Sempat under table. Under table. Keras-keras ntar ketahuan. Terus cuci piring, jadi dishwasher apa segala macam gitu. Dengan that time belum bisa bahasa Inggris. Oke. Gitu. Cuman dia kayak gitu pengalaman kan, lebih ke pengalaman. Jadi di saat itu aku mikir kayak wah aku udah menerima duit sendiri, udah punya penghasilan sendiri. Jadi mulai dari situ aku udah gak minta orang tua lagi. Terus sampai sekarang juga. Terus tapi mungkin karena Tuhan mau ngajarin aku kan di saat itu. Jadi dari aku dapat penghasilan itu, aku terlalu jor-joran Om Billy. Aku selalu menyenangkan orang dengan cara mungkin kayak yuk gue traktir kayak gitu. Dulu. Iya, karena kaget dapat duit banyak tiba-tiba. Terus kayak aku bingung duitnya mau diapain ya. Kalau selain ngasih orang-orang yang
butuh gitu. Iya. Mau aku apain lagi ya? Aku Iya, nggak mikir iya. di saat itu aku harus nabung. Aku nggak mikir di saat itu aku harus invest. Hmm. Jadi di saat itu aku pakai duit ya asal-asalan aja lah. Jadi Ibarat kata gitu ya. Iya, jadi 8 bulan itu berarti bener-bener tabungan juga nggak ada tuh? Nggak ada, sama sekali nggak ada. Wow. Karena sempat 3 bulan itu aku minjem orang. Wow. Internal maksudnya orang-orang Iya, internal iya. bukan orang-orang luar. Iya. Jadi minjem kayak teman-teman aku, mami sempat aku ini. Iya. Sempat kamu todong. Boleh nggak bayarin dulu gini. Tapi karena keluarga, Wow. keluarga ya mereka akan mau bayarin juga. Cuman aku nggak mau mah, ini pokoknya ini aku anggap aja ini utang ya mah. Ini salah satu pembelajaran hidup aku dan memang harus utang yang aku harus bayar dengan resiko. Dan Ini kamu resikonya. dan kamu balikin. Iya. Ini resikonya. Iya. Aku bilang jadi karena aku laki-laki aku mau maksudnya mau ngerasain ini dulu lah semuanya. Kalau mau simpel gampang, aku tinggal minta aja kan. Iya. Di saat itu kalau nggak punya duit. Iya. Seolah-olah kayak gini ya. Ini kayak sekolah kehidupannya gini. Dikasih titipan uang sama Tuhan banyak, nggak tanggung jawab. Udah gitu Tuhan bilang, wah ini harus sekolah nih, sekolah kehidupan dulu. Iya. Dibiarin 8 bulan nggak ada penghasilan supaya bergantung sama Tuhan, mengerti arti dititipin sama Tuhan seperti apa, dan juga mengerti esensi daripada gue nih harus nabung kalau dapat duit, nggak boleh sembarangan spend begitu aja. Iya. Terus gaya hidupnya juga harus diperhatikan, jangan sok-sok hedon misalnya gitu-gitu kan. Betul. Itu kan belajarnya selama 8 bulan itu. Betul. Itu kan sekolah kehidupannya di situ. Betul. Dan memang penting kita semuanya harus punya sekolah kehidupan seperti itu. Betul. Sekarang berarti kamu is a new man dong, udah berubah. Terus cara ngelola duit juga udah berubah. Iya, lebih ini sih, lebih wise. Lebih cara berpikirnya aja berubah. Oh. Kayak maksudnya nggak dapat duit nggak selalu harus dihambur-hamburin. Sekarang punya tabungan dong. Nah, punya dong. Udah investasi juga. Punya investasi. Punya. Hebat. Iya, jadi harus apa adanya. Yang betul. penting investasi, jangan jor-joran. Betul. Karena satu hal juga kita pernah ngasih tau Denzel gini. Ini dari keluarga ya. Kita pernah ngasih tau sama Denzel gini. Denzel, kamu harus tahu gini. Kamu itu ngetop tenar dipakai hari ini nggak selama-lamanya. Ya, betul ya? Betul. Nanti akan ada lagi orang baru. Akan ada lagi orang-orang yang menggantikan posisi kamu di dalam industri ini. Ya. Jadi selama kamu lagi bisa untuk menghasilkan uang, kamu harus pandai dan harus mengelola dengan baik, dan itu yang kamu bilang tadi, investasi, nabung dan lain sebagainya untuk nantinya. Nah, udah pernah mikir nggak setelah syuting sekarang selama ini kan udah seperti begini ya, Denzel nih gue dengar juga udah mulai buka usaha kecil-kecilan, usaha kopi, bener ya? Bener. Yang ada di Jogja, cafe, namanya apa? 18 Coffee. Ya, 18 Coffee. Oh, 18 Coffee. Kenapa? 18. Kenapa 18? Itu Cinta Laura sih sebenarnya yang bikin 18 Coffee. Cuman aku kerja sama dia. Oh, ini partneran sama Cinta Laura. Oke. Yang ada di Jogja. Di Jogja, di Bali, di Bandung. Oke. Di Jakarta juga. Di Jakarta juga ada. Di mana? Daerah mana? Di Cipete, cuman kayak udah tutup yang itu. Oh, oke. Nah, Denzel sekarang udah mulai mikir dong, abis ini mau ngapain gitu. Udah mulai nggak? Mulai dong, mikir mau ngapain abis ini? Abis dunia entertainment ini mau apa, kan biasa orang gue udah mau siapin mau usaha ini. Kamu ada nggak kayak gitu pikiran gitu? Bukan setelah dunia entertainment ini, maksudnya aku sambil lagi. Oh, selagi dunia entertainment, jadi aku juga punya bisnis yang lain. Oh, gitu. udah mulai mikir gitu. Udah mulai mikir. Iya. Gitu. Ada beberapa job yang mungkin aku akan jalanin kayak sports gitu. Mungkin aku akan sports mulai apa? Kayak personal trainer. Oh, personal trainer. Aku baru kemarin dapat idenya itu. Oh, oke. Gitu. Jadi berarti mau belajar dong jadi personal trainer gitu, untuk jadi personal trainer lah istilahnya gitu ya. Wow, gitu, mirip-mirip kayak nanti si Keaton ya. Iya, aku pengen kayak gitu. Karena aku suka sports, kan Om Billy tahu. Iya. Jadi, by the way, ini anak jago banget futsal loh. Bukan futsal. Futsal dan bola lah. Bola. Dia ini jago banget. Jago. Bisa main. Enggak, tapi jago. Hari ini timnas loh main loh. Serius 24-5 lawan Bahrain. Nanti 24-5 kick off. 20-45 malam nanti. Kamu nonton nih? Harus nonton kita dong. Kamu kesana? Ke stadion? Enggak. Oh, di TV? Enggak, sold out tiketnya. Oh, sold out. Dan ngelihat vibe-nya juga terlalu besar. Jadi mereka aja yang bener-bener punya energi yang... Tapi emang masih ada peluang Indonesia? Masih ada? Setelah kita dibantai 5-1 kemarin, kita masih ada peluang. Masih ada peluang? Masih banget. Untuk ke Piala Dunia? Masih banget. Oh, tapi harus menang? Harus menang lawan Bahrain, harus menang lawan Cina. At least sama Jepang seri lah, at least. Menang sama Bahrain, menang sama Cina, seri sama Jepang bisa masuk tuh bisa. Piala Dunia. Kalau kalah sama Jepang, yang lainnya kalah juga sebenarnya bisa. Oh, masih bisa ya? Iya. Masih bisa. Kan ada round 4, ada next qualification masih ada. I see. Oke. Ya dia ngikutin banget sih memang. Dan jadi dia juga harus berdoa nih hari ini nih. Iya, dan kamu juga fans beratnya MU. Fans. Benar ya? Iya.
Fans berat banget MU. Iya, aduh. Dan ngikutin bola gila-gilaan lah pokoknya. Detail. Details. Tahu posisinya, tahu orangnya siapa aja gitu tahu ya. semua. Sampai akademinya tahu. Wow. Tahu banget. Dan memang gue pernah main bola sama dia. Waktu itu dia masih jauh waktu masih zaman sebelum Covid gitu ya. Emang jago banget sih. Kamu waktu itu masih pendek tapi jago banget waktu itu. Lumayan lah. Dan kamu ikutan main, tapi kamu nggak ikutan itu ya, nggak ikutan tim apa gitu nggak ya? Cuman main sama teman-teman aja. Dulu kan. Dulu pas kecil iya. Oke. Pelatihnya kan Rahmat Darmawan dulu. Oh gitu, Dulu. sempat ya. Terus cedera kan. Terus kamu sempat cedera. Iya, terus ya udah. Kalau nggak kamu timnas loh ya, jangan-jangan ya. Ya. Bisa jadi loh. Mungkin. Kamu midfielder ya kalau mainnya? Sayap kiri. Sayap kiri. Suka lari kan. Sayap kiri. Iya. Gue jadi mikir ayam goreng tiba-tiba. Posisinya Cristiano Ronaldo. Wow, itu Ronaldo tuh sayap kiri ya? Sayap kiri. Sayap kiri yang attacking mode, yang selalunya demennya bukan ada yang defensive mode, ada yang attacking mode. Kamu yang attacking mode. Keren. Jadi kita doain Indonesia lah hari ini. Kita doain Indonesia, iya. Supaya menang ya. Oke. Denzel, thank you banget udah datang ke sini ya. Thank you banget udah sharing karena Denzel ini gue udah 2 tahun kali gue minta suruh datang, susah banget, selalu nggak pernah pas gitu momennya. Bisa hari ini bisa pas dan bisa datang dan gue senang banget. Emang buat ini nih, Billy's Coffee Table. Lain kali jangan kasih tahu isinya air. Oh iya, sorry. Nggak di briefing soalnya tadi. Kalau di briefing nanti kasih tahu dalamnya kopi ya. Nah, aku pasti ngomong kopi. Aduh, isinya apa nih? Isinya air kata gitu. Aduh, lucu banget. Emang beneran nih kali ini air guys, tuh beneran air. Ya udahlah, kopinya kan lagi dibuat dan airnya belum panas soalnya tadi kita mau syuting, airnya belum panas jadi kita maaf ya. Jadi coffee table tapi minumnya air putih. Nggak apa-apa dong. Denzel, I love you. I love you too. I love you always. Udah kayak anak gua dia soalnya. Ya. Emang anak kali? Iya emang anak. Dia by the way dia kalau manggil gua apa? Daddy Billy. Nah, itu dia kalau manggil gua begitu. Daddy Billy. Cuman kan kalau di sini kan agak malu. Iya, agak malu. Jadi harus om aja. Kalau di rumah ya Daddy Billy dia omong. Dari kecil tuh manggilnya gitu ya. Iya. Aduh. Gue kalau ngeliat dia inget dia dari pokoknya lucu deh foto-fotonya. Boleh nggak tampilin foto? Boleh dong. Boleh ya, kasih boleh. Ya. Kita harusnya sama Raina nih bareng. Iya. The Cousins, benar. Iya, The Cousins. Sekarang punya cerita juga tuh kita. Iya, ntar kita kumpulin deh. Iya kan? Denzel ini punya kakak namanya Biel, Gabriel, panggilnya Biel. Dan mereka dulu main bareng bertiga tuh sama Raina sama anak gua. Iya. Raina lagi on the way. Hari ini dia lagi udah nyampe ke Singapura, nanti minggu depan sampai sini. Jadi, ini ya maksudnya kayak cepet banget, time flies banget. Maksudnya time flies. Dulu kita ini tapi sekarang udah Raina di Amerika, aku udah kerja, Bill juga udah kerja. Semua punya kegiatan masing-masing. Dan lucu banget dulu kalau berangkat kita pergi main-main kalau weekend kalian berantem di belakang di mobil. Itu lucu banget. Terus mereka berantem pakai bahasa Inggris, sedangkan saya nggak bisa bahasa Inggris. Iya, terus lucu banget si Biel ngomong sama kakaknya dia, ngomong sama anak gua dalam bahasa Inggris. Terus dia nggak ngerti, terus tiba-tiba gini, woi, kenapa sih ngomongnya bahasa Inggris dulu? Gua kagak ngerti gitu. Itu lucu banget. Lucu banget sampai tokolnya jeblok aja. Iya. Aduh, Denzel, kasih pesan-pesan dong buat teman-teman di umur kamu yang baru mulai karirnya, mungkin lagi dapat uang banyak nih hari ini. Dan pesan-pesan kamu supaya mereka berhikmat dalam apa yang mereka kelola. Kan mungkin ada faktor kaget soalnya kan. Yang kamu bilang tadi, masih muda, dapat duit banyak gitu. Dan jangan sampai mereka gegabah dan yang seperti kamu lakukan kan pengalaman yang jadi pengalaman nggak bagus gitu. So, lebih baik mereka preventif kan. Silakan ya, go ahead. Kalau dari aku, semuanya. Kalau dari aku simple aja. Karena sesuai dengan pengalaman yang aku punya, simple aja, harus bersyukur sih. Karena kalau kita udah bersyukur ya kan, itu hal-hal yang gede-gede, maksudnya yang kayak hal yang nggak perlu itu nggak akan kita butuh sebenarnya. Kalau kita udah bersyukur, karena apa yang kita punya sekarang kalau udah bersyukur pasti ya akan cukup aja dan happy aja sih. Jangan hedon. Jangan hedon. Dan yang kedua apa adanya. Terus yang ketiga ini buat kalian-kalian yang lagi been through something atau kayak ngerasain lagi nggak semangat atau apa, semua akan baik-baik aja. Just percaya aja sama Tuhan, percaya sama waktu. Gitu. Tapi kalian juga harus usaha, jangan berdoa terus nggak usah. Jadi harus ada usahanya juga lah. Gitu. Jangan doa terus nggak usah. Thank you Denzel. Gitu sih, simple aja. Thank you banget.
Dan Thank you. hopefully this is just the beginning. Nanti kita ketemu-temu lagi. Harus Kita kumpulin yang lain. Harus. The Cousins harus datang ke sini biar semuanya bareng-bareng. Harus. Oke? Jadi ini konsepnya berarti unscripted ya? Ini unscripted. Kita kan dari tadi nggak ada skripnya sama sekali. Bahkan unscripted sampai ini jadi akhir. Iya. Soalnya dari kemarin si Ben kan udah ngubungin aku tuh. Sebenarnya dari berapa hari lalu sih. Pang nanti gini-gini ya Pang. Dia ngasih detailsnya sih. Itu cuman dia nomornya baru jadi aku nggak bales. Terus Om Billy teks aku. Nah aku bilang nih kok nggak dikasih skripnya. Biasanya kalau podcast tuh dikasih skripnya tuh. Namanya juga Billy's Coffee Table. Semua yang datang ke sini kita ngomong apa adanya. Oke. Bahkan kalau ada orang yang gue gak pernah ketemu, gue kan seolah-olah ya memang ya gue gak kenal. Kan gak baru kenalan berarti kan. Berarti kan kita ngobrol sesuai dengan secara organik. Jadi gak ada skripnya. Gak pernah ada skrip di sini. Nggak, biasanya tuh bukan ada skripnya kayak nanti kita bakal tanya-tanya soal ini ya. Gitu. Ya adalah 1-2 paling cuman brief, very simple dan sederhana. Dan semuanya terjadi secara organik gitu. Karena dikasih skrip gue makin gak bisa ngomong. Jadi kalau kayak begini kan enak ngobrolnya nggak. Ya gitulah mengalir, ya kan. Gitu. Thank you. I love you. Thank you, I love you too. Sampai jumpa next time Billy's Coffee Table. Jangan lupa subscribe dan like dan juga follow dan juga share TikTok, IG dan YouTube. Yes. Apalagi? Udah ya, semuanya udah. Oke, ya itu. Dan sampai next time jangan pernah lupa terus hidup dekat dengan Tuhan dan selalu seruput kopimu. God bless you. God bless you. Seruput air. Seruput.